should be played at high volume. Operator Artist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh peserta didik SMA Negeri 7 Malang, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 7 Malang. Perkenalkan, nama saya Mujahidin, Pak Muja. Saya adalah Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Tugas saya di sini yaitu mendampingi kalian semua mengarungi kehidupan di SMA Negeri 7 Malang, terutama di bidang non-akademik. Karena yang di akademik sudah ada Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Secara umum, pendampingan kami pada seluruh siswa yaitu dalam hal pembinaan organisasi siswa, yaitu OSIS dan MPK. Kemudian ekstrakurikuler, nanti akan saya jelaskan lebih rinci tentang ekstrakurikuler, pembinaan disiplin dan karakter siswa. Jadi tata tertib itu adalah bagian dari kesiswaan. Terus pengembangan bakat dan minat lomba, terutama yang non-akademis lagi. Jadi seluruh kegiatan ekstrakurikuler, dan apabila kalian ingin mengikuti suatu lomba non-akademis di luar sekolah maupun di dalam sekolah, kewajiban kami adalah mendampingi kalian. Berikutnya yaitu intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan peserta didik. Komitmen kami bahwa ketika masih ada siswa di sekolah, kami juga akan tetap ada di sekolah. Itu. Secara umum, ada beberapa prosedur dalam organisasi kita di kesiswaan, yaitu meliputi administrasi. Administrasi itu termasuk dispensasi. Jadi ketika kalian mungkin harus meninggalkan sekolah untuk kegiatan lomba atau pelatihan atau workshop, itu dispensasinya melewati kesiswaan. Kemudian kegiatan-kegiatan seperti kalau kalian mungkin dalam nanti berkegiatan organisasi atau ekstrakurikuler membutuhkan fasilitas sekolah untuk pengajuan peminjamannya, itu nanti juga mengetahui dari kesiswaan. Kemudian untuk lomba, setiap peserta didik, baik itu individu maupun tim, ketika mau mengikuti lomba atau selama mengikuti lomba, itu sepengetahuan dan dalam pendampingan dari tim kesiswaan. Nanti akan saya terangkan, akan saya tampilkan struktur organisasi dari kesiswaan. Kemudian nanti untuk administrasi ya, setiap ada kegiatan siswa yang sifatnya nanti di luar jam pembelajaran, itu akan ada proses administrasi, mungkin berupa proposal, pengajuan proposal, terus setelah proposal tentunya akan diikuti dengan pelaporan kegiatan. Dan kami akan selalu memperhatikan hubungan kalian dengan orang tua. Jadi ketika kalian berkegiatan di sekolah, di luar jam pembelajaran, itu harus seizin orang tua. Ketika melampaui jam pembelajaran, mungkin sampai kita maksimal kegiatan siswa itu sampai jam 5 sore, kecuali ada izin khusus. Itu pun masih harus izin ke tim keamanan, ke Satpam. Karena kasusnya seringkali orang tua ngecek ke Satpam tidak tahu, sehingga Satpam pun harus mengetahui kalau kita punya kegiatan sampai sore. Berikutnya, struktur tim kesiswaan. Nanti tim kesiswaan akan terdiri dari 6 orang. Yaitu saya sendiri, Pak Mujahidin sebagai wakil kesiswaan. Kemudian nanti ada staf saya, Pak Syahrul Hidayah. Beliau sebagai staf dari wakil kesiswaan. Kemudian kita dibantu oleh 4 orang pembina OSIS, yaitu Pak Munir, Pak Miftahul Munir, guru sejarah, Pak Arif, guru PKN, Bu Anis, guru sejarah, dan Pak Diki, guru bahasa Jawa. Itu untuk struktur organisasinya. Kemudian seperti yang saya janjikan tadi, berkenaan dengan ekstrakurikuler.
Di SMA 7 kegiatan ekstrakurikuler itu jumlahnya banyak sekali, dan kegiatan kita juga padat sekali setiap hari sampai hari Sabtu juga, karena jumlah ekskul SMA 7 hampir 30-an, sekitar 30-an ekskul. Untuk tahun ini, untuk 2 tahun kemarin dan perkiraan saya tahun ini, kegiatan ekstrakurikuler tidak diizinkan, terutama yang ada kontak fisik seperti ekstrakurikuler olahraga maupun ekstrakurikuler yang potensial menimbulkan kerumunan. Jadi secara umum ekstrakurikuler tetap ada secara organisasi. Jadi setelah MPLS ini nanti kalian akan memilih ekstrakurikuler sesuai dengan minat kalian, ya, minat non akademik. Jadi ekstrakurikuler, karena kita kembali ke informasi yang disampaikan oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum bahwa SMA 7 sistemnya paket, ada naik dan tidak naik kelas. Salah satu persyaratan untuk naik dan tidak naik kelas itu adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan mendapat nilai minimal baik. Jadi kita sikapi bahwa untuk kelas 10 nanti ekstrakurikuler wajib adalah pramuka. Jadi kalian masih punya kesempatan untuk memilih ekstrakurikuler lagi setelah pramuka. Maksimal 3 peserta pramukanya. Jadi jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti kegiatan belajar kalian dikhawatirkan akan terganggu. Maksimal 3, yang ideal 2 pramuka dan 1 ekstrakurikuler lainnya. Jadi secara umum ekstrakurikuler itu adalah pengembangan kualitas hidup kalian di luar akademik. Jadi selain memiliki pengetahuan dan keterampilan akademik di sekolah, kalian juga diharapkan sebagai manusia memiliki keterampilan yang akan menunjang keberhasilan hidup kalian nantinya. Ada syarat-syarat untuk suatu ekstrakurikuler itu bisa kita fasilitasi, bisa kita akui sebagai ekstrakurikuler. Yaitu yang pertama, memiliki minimal 20 anggota. Kalau kurang dari itu gimana? Maka akan menjadi klub, ya. Nanti akan ada beberapa ekstrakurikuler yang meskipun jumlah anggotanya kurang dari 20, tetap bisa kita anggap ekstrakurikuler karena kondisi tertentu. Nanti akan saya jelaskan. Terus memiliki program yang berisi program kegiatan, proposal pengajuan ekstrakurikuler, dan itu harus di-ACC oleh OSIS dan kesiswaan. Nah, ekstrakurikuler ada 2 di SMA 7 yang wajib, yaitu yang wajib, yang satu untuk kelas 10 pramuka, untuk kelas 11 adiwiyata. Kemudian ada ekstrakurikuler yang mendukung visi dan misi sekolah. Mungkin dari waka yang lain atau dari panitia sudah dijelaskan visi dan misi sekolah, yaitu terpuji dalam citra, unggul dalam prestasi, melestarikan lingkungan dan budaya nasional, budaya Indonesia. Jadi untuk ekstrakurikuler yang berhubungan dengan budaya dan lingkungan, meskipun anggotanya hanya sedikit, akan tetap kita fasilitasi. Contohnya ekstrakurikuler pencak silat, karawitan, tari tradisional, seperti itu. Kemudian ada ekstrakurikuler bakat minat. Ini semua ekstrakurikuler yang berada di bidang seni dan olahraga. Dari semua ekstrakurikuler itu, kita ada ekstrakurikuler yang kita prioritaskan, yaitu ekstrakurikuler unggulan. Ekstrakurikuler unggulan itu yang bagaimana? Yaitu ekstrakurikuler yang secara umum kita pandang berprestasi. Unggulan di SMA 7 untuk ekstrakurikuler yaitu paduan suara. Kalau olahraga itu futsal, gulat, teater, ya, itu termasuk unggulan-unggulan di SMA 7. Kalau memang kalian berminat pada ekstrakurikuler tersebut, silakan. Itu saya kira untuk ekstrakurikuler.
Berikutnya untuk OSIS MPK. MPK itu adalah Majelis Perwakilan Kelas. Sedangkan OSIS seperti kita tahu organisasi siswa intrasekolah. Dua-duanya adalah kesatuan, yaitu organisasi induk dari seluruh organisasi yang ada di tingkat siswa. Jadi apapun kegiatan siswa harus sepengetahuan dan seizin dari OSIS. Nah, kami di kesiswaan punya mimpi-mimpi. Kita akui bahwa karena lokasi geografis SMA 7, kita bukanlah sekolah yang paling favorit di Kota Malang. Tapi kami di tim kesiswaan dan teman-teman OSIS MPK punya mimpi bahwa tanpa harus memindah lokasi geografis sekolah, kita ingin jadi sekolah yang jadi sekolah rujukan. Salah satu caranya adalah dengan menunjukkan bahwa kita adalah siswa-siswa, kalian adalah siswa-siswa yang berkualitas, yang terpuji dalam citra, unggul dalam prestasi. Itu. Jadi, kalau kalian merasa punya visi dan misi yang sama dengan kami, silakan kalian mendaftar untuk menjadi pengurus OSIS atau MPK. Semakin banyak kalian daftar, semakin banyak pilihan kualitas yang bisa kami pilih. Dengan harapan bahwa nanti organisasi akan berkembang. Kita selalu berkembang, kita selalu berusaha meningkatkan kualitas dari organisasi di tingkat kesiswaan. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi lagi, selamat datang di SMA Negeri 7 Malang. Belajarlah dengan giat dan tingkatkan kualitas diri kalian supaya kita menjadi siswa-siswa yang hebat nantinya dan kita bisa membanggakan ketika kita nanti menjadi alumni dari SMA Negeri 7 Malang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.